Mudahkanlah urusan orang lain, maka hidup Anda akan menjadi jauh lebih mudah. Subscribe channel pemberdayaan diri ini dengan cara mudah. Tekan tombol merah. Terima kasih. Assalamualaikum para sobat, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ridwan Sang Hipnovator Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang tips telepati bikin dia kangen kesengsem. Video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang cara telepati bikin dia kangen kesengsem cinta gila. Ini perlu dibahas karena dari beberapa respon subscriber ada beberapa yang tidak berhasil, sehingga mereka itu butuh jawaban dan alasan mengapa mereka selalu gagal dalam melakukan telepati, khususnya telepati kangen kesengsem. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda selalu update dengan video terbaru dari saya. So, saksikan terus video saya. Terima kasih Anda masih bersama Ridwan Sang Hipnovator Channel. Seperti saya sebutkan sebelumnya, di video kali ini saya akan berikan tips telepati bikin dia kangen kesengsem. Yang pertama, Anda harus perkuat niat dan keyakinan Anda untuk mentelepati kangen. Hal ini sangat penting, ibaratnya sebuah smartphone. Ketika Anda ingin mengaktifkan fitur, otomatis Anda harus menyalakan handphonenya kan? Nah, begitu juga dengan diri Anda. Pastikan Anda sudah menyalakan semua unsur yang ada di dalam diri Anda, baik itu fisiknya maupun mentalnya. Ini sangat penting karena berhubungan dengan servo mekanisme yang ada di alam bawah sadar Anda. Seperti kita ketahui, alam bawah sadar atau subconscious mind adalah zona atau bagian yang terpenting dari teknik telepati ini. Saat Anda ingin masuk ke alam bawah sadar si target, otomatis Anda terlebih dahulu harus mampu untuk masuk berada di zona alam bawah sadar, yaitu zona gelombang otak alfa dan theta, di mana Anda merasa rileks, fokus, dan sugestif. Nah, ini ada kaitan dengan niat dan keyakinan. Seperti kita ketahui, untuk bisa mencapai kondisi zona alfa dan theta itu membutuhkan niat yang kuat supaya seluruh unsur di dalam tubuh Anda itu bekerja sama. Nah, oleh karena itu Anda harus luruskan niat Anda sebelumnya. Ketika Anda ingin melakukan teknik telepati, Anda harus tahu target yang ingin Anda bidik. Dan Anda juga harus tahu niat yang Anda ucapkan dalam hati itu adalah hal yang positif, bukan untuk mencelakakan atau merugikan pihak si target. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan komunikasi horizontal dan vertikal, yaitu kepada Tuhan. Jadi silakan Anda nyalakan dan perkuat dulu niat serta keyakinan energi Anda agar selaras, sehingga tidak terjadi bentrokan energi. Nah, itulah kenapa ada beberapa subscriber ketika mencoba untuk melakukan telepati, baik itu saat proses maupun setelahnya, itu merasa kelayangan, merasa lemas, jantung berdebar, dan justru menjadi tidak nyaman. Ini terjadi biasanya karena konflik diri. Nah, salah satu faktor penyebab konflik diri adalah niat yang salah. Jadi silakan Anda luruskan niat terlebih dahulu. Tips yang kedua adalah pertajam fokus Anda. Nah, Anda harus paham bahwa fokus dan konsentrasi adalah elemen penting dalam telepati. Untuk itu, Anda harus sering latihan untuk bisa mengkondisikan Anda
fokus, rileks, dan konsentrasi. Bagaimana caranya? Anda sering lakukan teknik swacipta jiwa. Karena jika Anda sering melakukan teknik swacipta jiwa, maka Anda bisa mengotomatisasi diri agar rileks, fokus, dan sugestif. Fokus aja tidak cukup jika Anda tidak rileks dan sugestif. Anda harus paham, ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk masuk ke alam bawah sadar, terutama berada dalam zona deep trance level, di mana Anda berada di tingkat kondisi trance, yaitu sangat rileks, fokus, sugestif, yang sangat dalam. Secara teori, menurut David Husband Scale, ada 30 tingkatan, dimulai dari hypno-idle, light trance, medium trance, dan deep trance. Nah, telepati itu harus berada di kondisi deep trance, khususnya ada di level 30, yaitu hyperstesia, di mana kita sangat rileks, fokus, dan sugestif. Bahkan kita seolah-olah tidak bisa mendengar suara di sekeliling kita. Bagi Anda yang paham tentang kosmologi Jawa, pasti Anda paham tentang sedulur papat kelima pancer. Nah, ini berada di zona itu, di mana Anda bisa berinteraksi dengan bagian diri Anda. Anda juga seolah-olah bisa keluar dari sukma Anda, atau biasa disebut dengan rogo sukmo. Nah, untuk mencapai titik tersebut, Anda harus dibimbing oleh mentor atau praktisi telepati yang mumpuni. Jangan pilih yang abal-abal atau hanya mencomot teori dari internet, Google, maupun YouTube. Anda harus belajar langsung dari praktisi yang memang sudah mendalami dan memiliki jam terbang yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi deep trance level. Pertama adalah kondisi psikologi atau kejiwaan Anda. Yang kedua adalah tingkat keaktifan berpikir atau IQ Anda. Yang ketiganya, suasana dan kondisi lingkungan. Berikutnya, keterampilan Anda untuk mengirimkan telepati. Nah, yang terakhir, tingkat keyakinan Anda terhadap keberhasilan telepati. Jadi, faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi Anda masuk ke dalam zona deep trance level. Itulah mengapa bagi Anda yang selalu gagal untuk melakukan telepati, itu karena faktor-faktor tersebut. Jadi Anda jangan menyalahkan lantai dansa jika Anda tidak bisa berdansa. Anda jangan menyalahkan tekniknya jika Anda gagal mentelepati. Bisa jadi yang salah adalah Anda. Tips yang ketiga adalah pertajam rasa Anda. Jadi Anda harus mengingat kembali kenangan yang paling mendalam bersama si target. Anda harus paham, telepati ini berkaitan dengan rasa, ya, bukan hanya pikiran, tapi rasa. Dan Anda juga harus tahu, telepati yang saya ajarkan ini ada kaitan dengan Tridharma Sunda. Dan Tridharma Sunda ini kita fokus ke Dharma rasa. Dharma rasa yaitu mendidik diri kita untuk bisa memahami rasa, kelembutan di dalam segala hal, sehingga Anda mampu menghadirkan keadaan ngarasa jeung rumasa, yaitu menyadari rasa dan memahami perasaan. Biasa kita sebut dengan rasa empati kepada orang lain. Dengan demikian, di dalam diri Anda itu akan muncul sifat menghormati, menghargai, dan peduli terhadap sesama. Juga merasakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si target. Ini sangat penting karena merupakan pola dasar pembentukan sifat welas asih, dan manusianya kelak disebut dewasa. Dan telepati ini khusus untuk dewasa. Tips berikutnya, atur nafas Anda. Nafas, nafsu itu ada hubungan
Jadi ketika Anda bisa mengatur nafas Anda, maka Anda bisa mengatur nafsu Anda. Itulah kenapa pada saat Anda mengirimkan telepati, sebaiknya Anda sambil menahan nafas. Tujuannya yang pertama adalah menahan nafsu Anda, yang kedua adalah melipat gandakan konsentrasi. Karena aliran darah dan oksigen itu berhenti sejenak ke area otak dan juga ke area jantung. Sehingga Anda bisa memfokuskan setiap kata, simbol, pesan telepati ke target akan lebih mudah untuk disampaikan. Nah, jadi silakan Anda latihan bermeditasi, Anda latihan melakukan teknik swab cipta jiwa, dan Anda latihan untuk mengatur nafas. Nah, sebagai tips dan supaya bisa lebih masuk dan rileks ke alam bawah sadar, Anda mungkin bisa tambahkan dengan sugesti seperti ini. Saat Anda menarik nafas, Anda niatkan untuk menarik energi positif. Ketika Anda membuang nafas, niatkan Anda untuk membuang rasa capek, lelah, emosi negatif, dan sebagainya. Jadi tarik nafas, tahan, buang perlahan lewat mulut. Buang semua emosi negatif Anda. Ingat, emosi bahasa Inggrisnya adalah emotion. Energy in motion. Biarkan energi Anda bersirkulasi. Karena efek dari pengaturan nafas yang baik ini akan menghasilkan polarisasi darah. Nah, polarisasi darah ini sangat baik untuk bisa mempercepat Anda dalam kondisi deep trance, yang otomatis akan semakin baik dan semakin mudah untuk mengirimkan telepati kepada si target. Tips yang kelima adalah tingkatkan komunikasi horizontal dan vertikal. Nah, maksudnya di sini adalah Anda harus meningkatkan komunikasi antar sesama manusia. Target itu manusia kan? Nah, lingkungan sekitar Anda juga manusia kan? Nah, otomatis Anda harus bisa berinteraksi dan meningkatkan komunikasi. Bahkan, kalau bisa, Anda harus tingkatkan sedekah. Karena pada saat Anda bersedekah, itu membantu untuk mengeluarkan hormon endorfin Anda, hormon zat bahagia Anda. Ketika Anda mampu menselaraskan hormon endorfin, juga akan berefek pada dopamin dan serotonin. Dan ini berhubungan dengan mood Anda. Ketika mood Anda baik, maka proses telepati akan berjalan baik. Anda harus tahu, bala atau bahaya itu tidak bisa mendahului sedekah. Dengan kata lain, jika Anda ingin dibantu, Anda harus mau membantu dan ikhlas membantu. Sedekah adalah membantu, dan insya Allah Anda akan dibantu untuk dilancarkan proses telepati kangen Anda. Dan komunikasi vertikal adalah komunikasi Anda dengan Sang Maha Pencipta. Jadi telepati bukan hanya berkata-kata, tapi Anda juga harus berdoa. Karena yang Maha berkehendak dan Maha menentukan itu adalah Tuhan. Jadi tingkatkan komunikasi horizontal dan vertikal. Tips yang terakhir adalah nikmati prosesnya. Banyak subscriber yang gagal melakukan telepati karena dia tidak sabar. Hasilnya telepatinya ambiar. Nah, karena dia tidak sabar, karena dia tidak menikmati prosesnya, karena dia itu selalu overthinking, maka frekuensi ke si target itu akan buyar, akan ambiar. Nah, hasilnya gagal. Nah, oleh karena itu, Anda harus nikmati prosesnya. Anda harus sabar untuk menjalani teknik telepati ini. Karena telepati itu bukan pil ajaib, tidak bisa instan. Mie instan saja tidak langsung ujuk-ujuk kita makan. Itu harus ada proses untuk memasaknya. Nah, begitu juga dengan telepati. Ada tahapan-tahapan yang harus Anda lalui. Ada waktu yang harus Anda lewati. Dan ada hasil yang bisa Anda nikmati jika prosesnya Anda nikmati. Jika Anda kurang bisa menikmati prosesnya dan Anda terlalu sibuk dengan rutinitas Anda bisa mencari alternatif lain untuk mentelepati target.
yaitu dengan menggunakan jasa telepati. Bagi Anda yang membutuhkan jasa telepati, silakan Anda lihat dan baca info di deskripsi. Anda harus mencari praktisi telepati yang mumpuni dan memiliki jam terbang tinggi. Nah, itulah video saya tentang tips telepati bikin dia kangen kesengsem. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, silakan Anda like dan share video ini ke kawan-kawan agar mereka tahu apa yang Anda tahu. Supaya lebih seru, silakan Anda tulis pengalaman Anda di kolom komentar untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Nah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar Anda selalu update dengan video terbaru dari saya. Saya Ridwan Sang Hipnovator, terima kasih. Assalamualaikum.